Toko mainan saya lama-lama sepi pembeli. Sepertinya karena sekarang pembeli lebih suka beli di online. Saya harus bagaimana? Ari, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga semua baik-baik ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal sesuatu yang mungkin juga dirasakan oleh beberapa dari teman-teman. Ada yang merasa tokonya makin hari makin sepi, pengunjung mulai jarang datang, dan akhirnya penjualan pun menurun drastis? Kalau iya, jangan khawatir, karena ini bukan cuma terjadi di toko kita saja. Fenomena ini juga banyak dialami pedagang lainnya, termasuk yang besar-besar seperti di Tanah Abang. Kenapa ya? Kok bisa? Ternyata penyebab utamanya adalah tren belanja yang bergeser. Konsumen sekarang lebih suka belanja secara online lewat marketplace. Kita nggak bisa menutup mata sama fakta ini. Kalau kita mundur sedikit ke akhir 2023, situasi yang mirip juga dialami para pedagang di Tanah Abang. Setelah pandemi, banyak toko di sana yang terpaksa tutup karena pengunjungnya hilang. Orang nggak bisa datang langsung karena aturan pembatasan. Dan akhirnya mereka beralih ke belanja online. Dan perubahan ini membuat tren belanja berubah total. Dulu orang datang ke toko fisik, sekarang pembeli lebih suka belanja dari handphone mereka. Menurut survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJII, pada 2024 ini pengguna internet di Indonesia sudah tembus 221 juta orang. Luar biasa kan? Angka ini bahkan naik dibanding tahun sebelumnya yang cuma 215 juta pengguna. Gak cuma itu, menurut laporan We Are Social, Indonesia masuk daftar 10 besar negara dengan masyarakat paling hobi belanja online. Hampir 60% dari pengguna internet di sini doyan belanja lewat marketplace. Wah, keren banget ya. Jadi setelah lihat data-data tadi, kita nggak bisa lagi nih berpura-pura nggak tahu. Kita harus segera mengambil langkah. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan biar toko kita tetap bisa bersaing? Pertama, ikuti perkembangan zaman. Ini hal yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita tetap ngotot dengan cara lama, siap-siap aja toko kita bakal tenggelam. Jadi mau nggak mau, kita harus mulai masuk ke dunia online juga. Tapi jangan salah paham, bukan berarti toko fisik kita juga harus tutup ya. Toko online itu cuma untuk memperluas jangkauan pasar kita. Kedua, pastikan toko kita stabil online dan offline. Nah, di sini teknologi berperan penting. Salah satu caranya, kita bisa menggunakan aplikasi kasir yang terintegrasi seperti aplikasi kasir iPOS atau ke toko. Aplikasi-aplikasi ini bisa membantu kita mencatat transaksi baik yang di toko fisik maupun yang di toko online. Contohnya, dengan aplikasi kasir iPOS, kita nggak cuma bisa mencatat transaksi di toko, tapi juga transaksi di marketplace. Semua transaksi tercatat rapi dalam satu sistem. Selain itu, kita juga bisa lihat laporan penjualan secara detail. Produk mana yang paling laku, mana yang kurang laku. Lalu, marketplace mana yang penjualannya tertinggi, mana yang penjualannya terendah, dan ada juga laporan penjualan per platform yang kita pakai. Semua tercatat dengan jelas. Jadi, kita tahu strategi apa yang harus diambil untuk meningkatkan penjualan. Yang paling penting, aplikasi kasir ini bikin kerja kita jadi jauh lebih ringan. Gak ada lagi nih pencatatan manual yang bikin pusing. Semua data bisa kita akses kapan saja dan di mana saja. Dengan begitu, kita tetap bisa bersaing meski pasar semakin bergerak ke arah online. Jadi teman-teman, kuncinya adalah adaptasi. Kita harus adaptif dengan perkembangan zaman supaya bisnis kita bisa terus bertahan dan bahkan lebih berkembang. Oke ya, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.